Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jus Hitaman episode ke-126. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho dengan bantuan Ditian berhasil memaksa mundur Yeshiushi bersama dengan Menara Dewa Kematian dan seluruh antek Dajjal Kekaisaran Ryu. Meskipun bantuan Ditian itu juga menyebabkan kerusakan parah bagi tubuhnya. Untungnya Doluo Tabib Abadi yang merupakan Master Dunia Roh tipe penyembuhan terkuat di dunia datang tepat waktu, dan meskipun tidak memberikan banyak bantuan karena Yuho memiliki kekuatan penyembuh alami dengan tambahan energi eksternal milik Wang Qian'er, dapat membantu Yuho melewati masa kritisnya. Selama Yuho tertidur untuk memulihkan diri, semua anggota pengawas Rek menjaganya secara bergantian, termasuk juga Tang Wutong yang entah mengapa mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatinya ketika melihat pemuda itu. Nah, sementara Wutong udah deg-deg ser OTW kelepek-kelepek untuk kedua kalinya sama Abang Yuho, si Abang justru mengingat pemandangan aneh dari energi yang disalurkan Ditian kepadanya ketika melawan Yeshishui, dan keingintahuannya tentang energi itu justru akan membuka rahasia besar untuk menjadi seorang Master Dunia Roh. Rahasia macam apakah sih itu? Tanpa lama-lama langsung aja kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Tulis atau di kolom komentar. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, setelah menguji coba beberapa kali, akhirnya Yuho berhasil memadatkan kekuatan rohnya menyerupai apa yang dia lihat dari energi Ditian, meskipun jelas tidak sepenuhnya sama. Nah, mumpung sudah berhasil memadatkan kekuatan roh, Yuho ngidelah untuk menyatukan kekuatan spiritualnya dalam padatan kekuatan roh tersebut. Namun tepat ketika Yuho melakukan apa yang dia pikirkan, padatan kekuatan roh itu semakin mirip dengan lubang hitam kecil Ditian meskipun kemuniannya masih jauh lebih rendah. Sayangnya Yuho nggak bisa lama-lama nih mengobservasi padatan kekuatan roh, karena tiba-tiba saja kekuatan isap yang cukup besar melonjak keluar dan mulai memporak-porandakan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Demi keamanan seluruh camp militer, Yuho pun memutuskan keluar camp dan mencari tempat luas bin sepi untuk melepaskan padatan roh tersebut. Ketika Yuho menemukan hutan di sekitaran pegunungan Mindo yang cukup jauh, padatan kekuatan roh itu segera dilepaskan dan langsung berubah menjadi puting beliung energi yang menerbangkan pohon-pohon di sekitarnya. Yuho tampak begitu kagum dengan pusaran kekuatan roh yang semakin besar di hadapannya. Namun ketika pusaran itu mulai menunjukkan ketidakstabilan, Yuho pun memutuskan untuk mencari jarak aman dalam melanjutkan pengamatan. Tepat ketika energi dalam pusaran tidak terkendali, letusan energi yang dahsyat pun menyebar ke segala arah, bahkan sampai membuat para tentara militer harimau putih yang berjaga di camp pun menjadi waspada, berpikir musuh kembali menyerang. Sementara itu Yuho telah menyelesaikan pengamatannya dan kembali ke tenda, tapi tiba-tiba tiba-tiba saja Neng Wutong tercinta malah menyambutnya di dalam tenda dengan ekspresi gelap sambil bertanya, "Kemana aja orang yang terluka ini berkeliaran sepanjang malam atuh kamu teh Kasep?" Yuho tidak tahu apa yang membuatnya ketar-ketir banget ketika melihat Wutong marah, namun buru-buru menjelaskan bahwa dia baru saja mencari udara segar mumpung cuaca sedang sangat cerah. Namun beberapa saat kemudian gelombang guntur menyapu langit yang kemungkinan besar adalah sisa-sisa letusan energi Yuho yang membuat pemuda Kekaisaran Xinglo itu automati gaya ketika berusaha mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Mengapa atuh kamu teh gelis menyerupai kekasihnya itu bisa tahu kalau dia sedang keluar?" Nah, ketika ditanyai hal itu, gantilah Wutong yang salting bak kena OTT kalau diam-diam memperhatikan akal dan langsung keluar tenda dengan ekspresi malu-malu anjing ketika berkata bahwa dia hanya memastikan pemuda itu telah baik-baik saja sehingga esok hari mereka bisa memulai perjalanan kembali ke kota Shrek. Nah, sesuai rencana, rombongan pengawas Rek telah berkumpul di gerbang keluar untuk memulai perjalanan kembali ketika seorang prajurit tergopoh-gopoh meminta mereka untuk tinggal beberapa hari lagi. Berhubung Dai Hao sudah mengajukan permohonan pada Kaisar agar memberi Yuho tanda kehormatan. Namun Yuho tanpa pikir panjang menolak pemberian itu dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti sebelum beranjak pergi meninggalkan pangkalan militer Harimau Putih.
Singkat cerita, perjalanan kembali ke kota Shrek telah dimulai dan setelah terbang 3 jam nonstop, Susansi pun mengajak rombongannya untuk beristirahat sejenak yang langsung disambut gembira oleh Nan Qiuqiu yang sudah nggak sabar pengen mukbang ikan bakar Yuho lagi. Yuho dengan senang hati mempersiapkan jamuan ikan bakar untuk seluruh rombongan dan berhubung dia belum lapar, pemuda itu memutuskan untuk berkultivasi sebentar sebelum menyantap ikan bakarnya. Ketika Yuho mencari tempat lain untuk berkultivasi, Wutong yang mulai memakan ikan bakar merasakan ada sesuatu yang kurang. Namun anehnya kekurangan itu hanya dirasakan oleh Wutong yang membuat Jiang Nanan berpikir jika kemungkinan memang hanya ikan Wutong lah yang dimasak berbeda dengan sebelumnya. Maksudnya mungkin ya di acara mukbang ikan bakar sebelumnya kan Yuho masih nganggap Wutong sebagai wandong ya guys. Makanya ikan bakar itu dibumbui dengan cinta dan kasih sayang. Namun setelah meyakini bahwa Wutong dan Wandong adalah orang yang berbeda, Yuho pun berusaha memperlakukan Wutong seperti teman-temannya yang lain. Jadilah cinta itu menghilang dari ikan bakarnya. Setelah puas mukbang, rombongan pengawas Shrek pun melanjutkan perjalanan dan begitu sampai di area akademi, Yuho meminta teman-temannya yang lain untuk kembali ke Sekte Tang lebih dulu karena dia hendak menemui Suanji di pavilion Dewa Laut sebentar. Yuho juga mengucapkan perpisahan sebentar kepada Wutong ketika meminta gadis itu untuk lanjut beristirahat sementara dia menyeberangi Danau Shrek sebelum akhirnya tiba di pavilion Dewa Laut. Yuho curcol sebentar pada Mu'en yang memang sisa kesadarannya masih ada di pavilion Dewa Laut tentang kemunculan Ye Shishui, namun Suanji lebih dulu datang untuk memberitahukannya bahwa fragmen jiwa Mu'en mengalami kerusakan parah ketika melawan gelombang binatang, sehingga mantan kepala Akademi Shrek itu tidak bisa menjawab pertanyaannya sekarang. Yuho kemudian berjalan masuk ke aula tetua pavilion dan mulai membicarakan tentang kekuatan besar yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan. Sementara di sisi lain Kekaisaran Tianhun justru hancur lebur karena serangan sebelumnya. Dengan kehancuran besar-besaran itu, hampir mustahil Kekaisaran Tianhun masih memiliki kekuatan untuk melawan, dan oleh karena itulah sesuai pemikiran Yuho, Akademi Shrek telah secara aktif mengajak sekte-sekte tersembunyi untuk menyatukan kekuatan, karena bagaimanapun tidak ada satupun di antara pecahan 3 kekaisaran lama yang mau dijajah oleh pendatang baru seperti Kekaisaran Ryu. Meski demikian, menurut Suanji kekuatan yang mereka galang masih lebih dari sekedar kurang untuk melawan Kekaisaran Ryu, mengingat ada 2 limit dolu di sana dan salah satunya memiliki Menara Dewa Kematian. Ngomongin Menara Dewa Kematian, Yuho jadi ingat lagi dengan pertarungannya melawan Ye Shishui dan segera menanyakan kekuatan roh apa yang dimiliki di Tian sampai membuat limit dolu lain seperti Ye Shishui tidak berdaya dan auto digeprek kalau tidak memiliki Menara Dewa Kematian. Yuho sempat menebak apakah kekuatan roh padat yang ditunjukkan di Tian adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh limit dolu, dan membuat Suanji auto terkejut karena pemahaman murid top Akademi Shrek itu berkembang dengan sangat cepat padahal hanya mengamatinya secara otodidak. Suanji kemudian menjelaskan bahwa kekuatan Master Roh yang telah mencapai level dolu memang akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya cair kemudian akan mulai berubah menjadi padat alias memiliki bentuk yang nyata. Meskipun kekuatannya jelas akan menjadi lebih besar, kekuatan padat itu tidak lagi bisa mengalir mengendap dalam dantian sebagai inti roh, dan hal itulah yang menyebabkan biasanya Master Dunia Roh akan mengalami kesulitan luar biasa untuk meningkatkan levelnya. Yuho mulai berpikir apakah di Tian bisa mengalirkan inti rohnya sehingga menjadi sangat kuat. Namun Suanji buru-buru menjelaskan bahwa berbeda dengan dolu lainnya, seorang limit dolu alias Master Dunia Roh level 99 memiliki keistimewaan karena berhasil menciptakan inti roh kedua dalam tubuhnya. Dan 2 inti roh itulah yang menjadi prinsip di balik kondisi kekuatan roh milik di Tian. Suanji mulai menunjukkan lubang hitam yang hampir sama persis dengan apa yang dimiliki di Tian, namun kepala Akademi Shrek itu hanya bisa mempertahankannya untuk beberapa detik saja. Nah, tapi tidak semua limit dolu juga sekuat di Tian kan? Hal ini disebabkan karena kebanyakan limit dolu lain memadatkan inti roh kedua yang lebih kecil dibanding inti roh pertama. Dan di benua dolu saat ini hanya di Tian lah yang memiliki 2 inti roh dengan ukuran yang sama.
Ngomongin soal dua inti roh, Suanji menyebutkan bahwa pemilik roh pelindung ganda seperti Yuho memiliki potensi lebih besar untuk mencapai limit dolu dibanding orang biasa. Apalagi pemuda itu juga diberkahi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa sehingga dapat dijadikan sebagai bakal calon inti roh keduanya. Yuho meresapi setiap penjelasan Suanji dengan seksama dan sekarang mulai berpikir apa yang terjadi kalau dia yang saat ini belum menjadi master dunia roh mulai memadatkan inti roh. Suanji menghela napas panjang seolah bisa menduga pertanyaan Yuho dan mulai menjelaskan bahwa seseorang yang bisa memadatkan inti roh sebelum mencapai gelar dolu akan mengalami peningkatan kultivasi yang luar biasa cepat. Namun di sisi lain akan melewati penerobosan tersulit ketika mencapai level 90. Kendati sudah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Suanji demikian, Yuho sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Malah dengan tegas berkata bahwa dia ingin mencoba memadatkan inti roh pertamanya. Suanji yang memang sudah menduga pemikiran Yuho pun mengukir senyuman lebar dan berkata bahwa dia akan menjaga pemuda itu secara pribadi. Singkat cerita, Yuho menunjukkan padatan kekuatan roh yang sudah dia latih ketika berada di camp militer dan memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya untuk mengubah padatan kekuatan roh menjadi angin puting beliung kedua kalinya. Namun ketika Yuho terus berusaha memadatkan kekuatan roh, tiba-tiba kekuatan roh di tubuhnya berkurang dengan begitu cepat dan ledakan besar terjadi ketika 80% kekuatan rohnya telah terkuras. Ledakan kekuatan itu bahkan mengundang para tetua pavilion Dewa Laut yang datang dengan kebingungan sambil bertinyi-tinyi siapakah orang yang tiba-tiba saja hendak mengincar level super dolu di akademi ini atuh. Sementara semua orang yang ada di akademi dibuat terpaku dengan pemandangan pasang surut energi di pavilion Dewa Laut termasuk juga Tang Wutong. Yuho merasa kekuatan rohnya hampir tersedot seluruhnya dalam lubang hitam di dalam tubuhnya. Suanji hanya bisa membantu menyemangati Yuho untuk tidak menyerah karena dia bisa melihat bahwa padatan kekuatan roh Yuho sudah mulai menunjukkan atribut yang menjadi syarat utama untuk membentuk inti roh. Namun sayangnya kekuatan roh di dalam tubuh Yuho semakin porak-poranda dan bahkan para roh jiwa di lautan spiritualnya pun tergoncang sedemikian rupa mengikuti ketidakstabilan kekuatan roh yang ada di tubuh tuan jiwanya. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Suanji merasa tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan kecuali menginterupsi padatan roh Yuho dengan padatan rohnya sendiri sekarang juga meskipun nantinya Yuho mungkin harus memulihkan diri selama beberapa hari. Nah, ketika situasi menjadi semakin membahayakan dan Suanji sudah siap mengirimkan padatan kekuatan rohnya untuk mengeluarkan Yuho dari pusaran, tiba-tiba saja Tianmeng yang sebelumnya jadi korban gempa di dalam lautan spiritual memutuskan untuk menyuntikkan energi asalnya untuk membantu Yuho membentuk inti roh. Bingbing agak terkejut melihat ayangnya melakukan tindakan nekat semacam itu karena sekali monster roh menyuntikkan energi asalnya ke tubuh tuan jiwa, maka monster roh itu juga akan ikutan pindah alam ketika wadahnya binasa. Namun Tianmeng sama sekali tidak meragu karena memang sejak awal dia memilih Yuho sebagai tuan jiwanya. Cacing es sutra berusia 1 juta tahun itu sudah siap menemani Yuho dalam hidup dan mati. Yuho menahan diri untuk tidak terharu di tengah-tengah proses penting seperti ini, begitu pula Suanji yang juga mati-matian menahan diri untuk tidak menginterupsi Yuho karena interupsi di waktu ini akan membuat muridnya menderita serangan balik yang sangat parah. Ketika Suanji dengan sangat berat hati hanya bisa percaya dengan keteguhan Yuho, orang yang menjadi pusat perhatian itu mulai menyatukan kekuatan dengan Tianming dan berusaha meruntuhkan gelombang energi kacau yang ada di dalam tubuhnya. Dengan bantuan Tianming, akhirnya Yuho berhasil menenangkan gelombang kacau tersebut dan merasa rohnya seolah tersedot ke dalam lubang hitam yang persis dengan apa yang dimiliki oleh Ditian. Yuho merasa lubang hitam itu merupakan rumah dari kegelapan yang tak berujung dan misteri yang tak terbatas, namun anehnya terasa begitu dekat dan terikat dengannya. Ketika Yuho menatap benda yang tak terdefinisikan itulah dia kemudian bertinyi, apakah kegelapan tak berujung dan misteri tak terbatas ini sebenarnya adalah inti rohnya sendiri. Dian, Neng Wutong makin perhatian nih sama Akang, tapi pas Wutongnya mulai kelepek-kelepek malah Yuho nih yang ngejauh karena berpikir Wutong bukan lawan dong. Dah lah,
notop, nohop ya, nunggu Tang aja turun ke dunia buat nemuin anak mantunya. Nah, Tangsan gitu maksudnya. Kira-kira apakah Yuho benar-benar berhasil memadatkan inti rohnya hanya dengan kekuatannya sebagai seorang master roh suci? Apa yang akan terjadi atau apabila Yuho benar-benar memadatkan inti rohnya nanti? Nah, Rama di sini pamit. Bye-bye.